Nasihat singkat yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam atau HIP Bekasi oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Haji Suherman Asgar SAGMM. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang amat kita sama-sama hormati pimpinan Madrasah Sanawiyah Tauhid beserta seluruh keluarga besarnya, gurunya, pembinanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sangat khusus saya sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bu Istiqomah, Pak Yasin. Ini saya melihat Bapak Ibu wali murid duduknya enggak tenang. Lempeng-lempeng, geser lagi, geser. Ada yang ini pasti belum nyarap nih. Berangkat subuh belum nyarap, udah pala udah goyang aja. Goyang aja saya lihat ini. Tuh, Haji tahu aja kan belum nyarap. Insya Allah nanti saya singkat aja. Ada yang udah macam-macam garuk, udah 4 kali garukan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya singkat aja karena tadi sudah padat. Kata Pak Haji Yasin tadi, karena ini acara khusus, saya pidatonya ada teksnya. Biasanya nggak begitu. Itu aja masih salah. Ya Ibu Istiqomah, anak saya disangka istri saya. Bapak itu nggak paham. Itu Haja Siti Istiqomah, anak saya yang pertama, yang pembina MTS. Nah ini yang sebelah sini tuh yang kayak bidadari anakku. Itu Haja Siti Khadijah, istri saya yang pertama dan yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya cerita, kalau tadi cerita singkat, pendek. Kalau tadi dari A sampai Z pimpinan MTS menyatakan bahwa Al-Quran ini luar biasa, kata Rasul. Al-Quran itu sumber kehidupan. Bapak Ibu, kalau anak kita terus mencintai Al-Quran, gak bakal repot, itu gak bakal susah, gak bakal menderita, gak bakal miskin, sejahtera. Itu dijamin. Nah kalau saya ngomong begini, lalu saya gak menjalankan, dosa. Haji Harapan cuma ngomong doang. Ini bukan berarti saya membanggakan diri. Sejak saya hampir katanya karena COVID tahun 2021 pulang dari rumah sakit, saya nazar Bapak Ibu, nazar karena luar biasa kebahagiaan. Kenapa? Doa-doa dari santri-santri dari At-Tauhid ngedoain saya Al-Quran. Alhamdulillah saya bisa melek, bisa sehat lagi. Dan menjelang saya pulang dari rumah sakit, saya nazar Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu sih baca Quran biasa, cuma nggak teratur. Tapi sejak saya
dinyatakan oleh dokter, oleh suster, wah kalau ini Pak Jerman sudah nggak bisa tertolong lagi. Saya sih nggak ingat kata anak-anak saya, tapi Allah yang menentukan lagi. Nah dari situ saya bersyukur dan kalau saya sehat, saya nadar setiap malam baca Quran. Saya nadar minimal 1 bulan khatam Quran. Alhamdulillah dari 2021 sampai ini setiap bulan khatam Quran, setiap bulan khatam Quran, setiap hari 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, 1 bulan 30 juz khatam Quran. Kalau kita terus dilakukan dengan ikhlas, insya Allah. Nah ternyata alhamdulillah banyak sahabat kawan-kawan saya yang dulu ketemu saya dulu kan pensiunan pelabuhan, dari pelabuhan asli. Kawan-kawan saya di pelabuhan Tanjung Priok kalau ketemu saya pada nangis. Kalau kata dia bilang, oh Pak Haji nggak tua-tua gitu. Ibu ketawa dah. Muda, masih muda aja, padahal umur sudah 76. Umur saya 76. Istri saya umur 68. Tuh masih begitu. Wow. 68, 76. Wasilah Al-Quran. Mudah-mudahan, insya Allah. Kalau ibu bapak ini saya kalau melihat anak bapak anak ibu, karena saya merasa kalau anak bapak anak ibu seperti anak saya sendiri. Jadi seluruh siswa yang sekarang beribu-ribu, saya merasa itu anak saya. Alhamdulillah. Nah sekarang sedikit cerita kenapa At-Tauhid itu harus ada. At-Tauhid sudah umurnya 28 tahun, berdiri pada saat Covid, pada saat 98 apa tuh? Reformasi, bukan reformasi apa yang susah? Nah, lagi krisis moneter. Orang-orang lagi mismun, lagi sulit, lagi susah. Kita ngediriin sekolah. Saya ngedirikan sekolah karena saya berjanji, Bapak Ibu sekalian, saya asli orang Banten. Bapak Ibu saya ke Jakarta, saya tetap di Banten, ikut paman saya. Perjalanan dari rumah ke sekolah itu 24 km. Jalannya naik turun, gunung turun, luar biasa. Berangkatnya jam 5 malam. Jadi kalau ini At-Tauhid setengah 6 ba'da subuh udah siap-siap, itu nggak seberapa. Saya melakukan sama barang-barang orang yang mau ke pohon karet, yang kerja di karet, ini kita karet, itu sama berangkat dengan saya. Itu saya lakukan, alhamdulillah. Dari kesulitan itu masih anak-anak saya nadar lagi, bersumpah dalam hati anak-anak, karena susah amat sekolah. Lalu kata saya dalam hati, kalau ya Allah, kalau saya namanya anak kecil, ngomongnya enggak teratur, kalau saya banyak duit jadi orang kaya, saya mau bikin sekolah. Itu nanti ujung-ujung nggak ada, ujung-ujung atau dijual enggak. Puluhan tahun. Begitu saya ke Jakarta, itu sekolah, dari dulu saya guru ngaji, Bapak. Guru ngaji di Priok kita juga guru ngaji. Karena Al-Quran ada yang ada pejabat di pelabuhan lihat saya kasihan, ini anak muda ngaji terus, nggak pernah jadi guru ngaji. Lalu saya tawarin, mau nggak kerja di pelabuhan? Wasilahnya apa? Al-Quran. Pelabuhan, saya kerja di pelabuhan. Ijazahnya apa? SMP. Nggak sarjana, nggak apa, tapi apa? Al-Quran. Al-Quran dekat dengan Al-Quran. Ngaji terus aku SMP.
Dapat ijazah SMA berapa tahun? 20 tahun. Wah, saya 20 tahun. Kenapa? Karena orang susah, orang miskin, orang menderita susah. 20 tahun. Baru lulus SMA. Kenapa? Baru kelas 1 SMA, ada aja berhenti lagi kerja. Ini kerja itu. Berhenti nggak saya terus. Begitu lulus SMA 20 tahun, 68 lulus SMP, 88 baru lulus SMA, kuliah S1 berapa 9 tahun. Wajarnya kan 4 tahun setengah, 9 tahun. Terus S1, lanjut terus S2. Berapa? 9 tahun juga. Lulus S2, habis S2 lanjut kuliah S3. Cuma 6 bulan. Karena terdesak. Haji Oma, Haji Yasin, semua guru ini harus ada sekolah atau harus ada pembangunan. Karena muridnya alhamdulillah sudah banyak, harus kita bangun saja. Bangun sekolah, dibangun sekolah. Itu karena berdirinya 98, kalau nggak salah bangun yang sekarang 3 tahun itu 2014, 2014. Saya bangun. Lalu bikin surat ke gubernur minta bantuan bangunan yang sekarang 3 lantai itu, Bapak Ibu sekalian. Singkatnya ceritanya di ACC. Pas saya sekarang turun dapat bantuan 920 juta. Itu yang sekarang 3 lantai. Wah, gembira saya, istri gembira, semua gembira. Oh, dapat bantuan untuk pengembangan sekolah. Begitu menjelang 2 bulan, melihat kawan-kawan yang minta bantuan sudah dipanggil ke Bandung, ke gubernur, atau enggak dipanggil-panggil, padahal sama-sama meminta bantuan. Lalu saya dengan istri saya ke Bandung, Ibu Haji ke Bandung. Kenapa tahu nggak dipanggil? Lalu saya menghadap beberapa pejabat di sana. Kesimpulan saya datang dan kesimpulan jawabannya, mohon maaf Pak Haji atau hikmah, dari 136 pemohon, 1 yang nggak keluar pemohonnya ditolak atau hikmah. Coba 136, 135 di ACC 1 atau hikmah. Ini kejadian supaya Ibu Bapak tahu. Istri saya sudah nangis, gubernur nangis, saya enggak nangis. Kenapa? Semua Allah sudah yang ngatur. Saya ayat putih kan? Enggak kan? Lalu saya tanya ke kepalanya, ke sekdanya, kenapa ini tauhid? Yang lain dapat di ACC bantuan atau enggak? Lalu itu yang menjawabnya Bapak Ibu sambil keluar air mata di ujungnya sini. Padahal hati saya, kenapa sedih itu Bapak bilang? Lalu dia bilang, Pak Haji, Bu Haji sabar. Yang memang begitulah keadaannya zaman itu. Karena kalau Pak Haji mah, ini saya ngomong nih, jangan direkam, jangan ini. Karena ataunya tidak berpartai. Jadi yang semua yang dapat itu kena ada partai di belakangnya. Punten maaf. Atau itu enggak? Saya pulang apa? Enggak. Kenapa? Pegang Al-Quran, sumber kehidupan. Udah ngutang duluan, saya penyakit saya begitu. Kalau udah ada imat, ngutang, saya ngutang, nanti juga orang mau dapat bantuan, nggak jadi bantuan. Punya utang, ya bukannya ratusan juta. Apakah berhenti itu membangun? Sekarang kan udah jadi.
godaan cobaannya luar biasa Bapak Ibu saya. Tapi alhamdulillah. Terus pertanyaannya, utang sampai sekarang masih ada Pak? Tuh, berapa puluh tahun. Orang utangnya 900 juta lebih. Itu tanyakan Ibu aja Istiqomah. Tiap bulan 5 juta. Terus kebetulan yang ngasih pinjam juga orangnya baik. Sudah adanya kita. Sebulannya berapa sama sekali. Jadi At-Tauhid itu, Yayasan At-Tauhid itu, sekolah At-Tauhid itu tidak ada bantuan dari siapapun, dari uang sendiri. Kenapa? Tadi nazar, berjanji kalau saya ini akan membangun agama, membangun Islam. Ini supaya Bapak Ibu tahu, supaya kalau Ibu Bapak merenung terus berdoa sampai alhamdulillah. Gak ada yang dari bantuan. Tapi ternyata Bapak Ibu 4 bulan yang lalu Pak Yasin ya, nggak diduga, nggak disangka, nggak ada mikir sedikit, datang dari Kementerian Pendidikan RI dari Jakarta, datang ke situ surat atau dipanggil. Wah kita, waduh ada apa lagi? Ada apa? Kenapa? Nggak ada hubungan. Yang kesana kepala sekolah saya Pak yang hadir sana. Singkatnya begitu dipanggil ternyata At-Tauhid mendapat bantuan. Nah saya tuh, nah kita nggak minta nggak apa. Tuh kalau sudah Allah ya. Durasinya waktunya puluhan tahun baru ini. Kalau kamu sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah berserta orang-orang yang sabar. Kalau sabar, itu yang sekarang anakku yang kemarin dipakai, yang sekarang baru dibangun sudah selesai sebelah kanan. Itu nggak minta nggak apa, atau tapi pemerintah mengucurkan 375 juta. Nah, alhamdulillah. Ya memang kebiasaan saya kalau nggak ngutang nggak enak. Kalau waktu bagus nggak enak, ya ngutang lagi dikit. Tapi alhamdulillah selesai. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Sampai-sampai At-Tauhid, cita-cita saya tuangkan dari Maras At-Tauhid, supaya ini tertanam kepada jiwa, raga, hati sanubari anakku sekalian. Beda bikin sekolah saya pengen jadi orang kaya, pengen banyak duit, pengen enggak. Dituangkan tujuan At-Tauhid di dalam marasnya, berjuang demi Islam, berjuang demi bangsa Nusantara Indonesia. Tepuk tangan semuanya, berjuang. Saya dapat bisikan dari Ibu Haji Lama, dapat makan yang enak-enak. Semangat. Nah itu At-Tauhid, dan itu ditanamkan kepada anakku sekalian yang 28 tahun usukan bukannya bukan banyak. Ini ada yang wali murid yang anaknya juga dihadiri aturan. Siapa ini ya? Anak siapa Bu? Siapa? Hah? Yang kelas 9 juga? Siapa? Rini, wali murid ini, wali murid. Aturan hadirnya karena udah wisuda, udah lulus sampai Qurannya terus 30 lebih awal nanti akan dihadirkan. Itu banyak saya bersyukur, ya Allah, bersyukur sekali. Banyak alumni At-Tauhid, anaknya, cucunya masih diberikan di At-Tauhid. Silaturahmi jangan putus. Lulusan At-Tauhid berkat Al-Quran, berkahnya Al-Quran. Siapa yang rumahnya di seberang itu? Yang ini presiden apa namanya? Hah? Ya, Pas Pampres. At-Tauhid, baik dari At-Tauhid. Lulusan At-Tauhid. Pas Pampres. Rumahnya di seberang jalan. Ada yang imam besar musik terkenal di Jakarta dari At-Tauhid.
banyak pejabat-pejabat dari tauhid. Ada orang yang kaya banyak dari tauhid. Dan hebatnya saya bersyukur ini yang guru-guru di tauhid alumni tauhid. Tepuk tangan. Akhlak jangan, akhlak kalimah jangan. Insya Allah. Nah, menjaga anak-anak kita jadi orang baik itu guru besarnya adalah orang tuanya. Guru besarnya tergantung pendidikan di rumahnya. Nggak bisa guru, nggak bisa kepala sekolah, nggak bisa, semua nggak bisa. Yang bisa mendidik anak kita utamanya, intinya pendidikan di rumah, itu pendidikan. Insya Allah. Saya yakinnya, punten Pak. Kalau Bapak yang berdua dengan istrinya, anaknya siapa? Ya, Muhammad Alfian, berdiri Alfian. Ya duduk. Alfian itu termasuk murid suka kalau ketemu saya tepak terus, kena senyum terus. Ya, mudah-mudahan ya. Sama. Oh, kakaknya alumni Sahat siapa? Anggun Sahara. Siapa? Oh, Anggun. Saya kalau udah begitu suka nggak tahan tuh kesedihan. Luar biasa berjuang. Anggun sampai SMA deh. Lama. Tapi dia belum daftar. Enggak tahu. Nawal bentak. Oh, enggak ya. Nawal di sini. Coba. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya memang kehadiran ke sini dipaksa Bapak Haji Asik. Karena apa? Ya memang namanya udah rada tua. Rada tua, ada penyakit yang kalau pagi Bapak Ibu kaki ini apa namanya? Lemas Pak. Lemas. Gulanya tinggi. Kalau nggak gula tinggi, gulanya rendah. Tapi itu diterima saja, bagian daripada kehidupan. Baik. Punten, satu lagi penutup. Bapak, siapa anak yang pakai peci? Ya, ya. Samsudin. Siapa? Aisyah. Aisyah. Mana Aisyah? Anak yang pertama itu, kedua. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Saha siapa? Yang dia tahu siapa? Rizky. Nah, terus Fikri Haikal, dua-duanya nih. Wah, luar biasa. Nanti Bapak kapan ada waktu ke sekolah? Ada waktu tapi telepon dulu saya. Ada hadiah 3 lagi itu. Tiga-tiganya ini luar biasa. Itu bukan bagian daripada apa promosi, enggak terbiasa saya begitu-gitu enggak. Ngomong saya, istri saya itu, saya kalau mau ke sekolah bawa 2000-an itu sampai 50 lembar, 2000-an. Emang saya udah terbiasa. Nggak boleh bilang murid yang Soekarno, yang lain pada jajan dia Pak. Saya pakai itu 5 orang, 2000, 2010. 5 orang lagi 2010, habis 50.000. Emang begitu. Sedekah berkah. Jadi alhamdulillah. Kata Bapak Ibu penutup lagi, ini terakhir penutupnya. Saya punya anak 5, punya cucu 8. Yang 4 jadi pesantren, anaknya pertama Haji Asik Istiqomah. Urutannya perempuan lelaki, perempuan lelaki, perempuan. Yang bungsu aja anaknya ada yang di SMP, mau di SMP.
ada yang bungsunya lagi sudah di kelas 5. Jadi alhamdulillah di rumah berdua saja. Alhamdulillah. Berkah apa? Berkah sekolah, berkah berjuang pendidikan, berkah berjuang Al-Quran. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Demikian dari saya. Pasti banyak kurangnya daripada lebihnya. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan ibu bapak, saya mohon maaf. Saya terbuka. Bapak bisa bicara apa saja untuk kemajuan sekolah. Billahi taufiq wa ridho wal inayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen ditepuk tangan, tepuk tangan. Selanjutnya laporan peserta tasyakur Khatmil Al-Quran Juz ke-30 yang akan disampaikan oleh Bunda Hajah Siti Istiqomah SAG. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ayahanda Haji Suherman Asgar SAG MM selaku Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Tauhid. Yang terhormat Bunda Hajah Khadijah yang selalu mendampingi ayahanda dalam berjuang dalam pendidikan. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Nur Yasin SPD MM selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Tauhid, seluruh Dewan Guru yang telah berjibaku bekerja mensukseskan acara pada hari ini, dan ibu-ibu wali murid kelas 9 serta kelas 7 yang alhamdulillah tepat jam 9 kurang 30 menit, setengah 9 sudah berada di tempat, bahkan lebih cepat. Jam 8 sudah di lobi. Kami para guru memperkirakan setengah 9 datang, tapi lebih cepat. Berkah Allah itu, mobilnya cepat sekali. Karena kemarin keberangkatan putra-putri ibu berangkat jam 6 kurang 15 menit saja, sampai di tempat itu jam 9. Jam 9. Tapi ibu, bapak, mungkin berkah dari Allah dan untuk mensukseskan acara ini lebih cepat dengan keberangkatan yang sama. Ya, jam 6 kurang 15 menit. Berikut ini saya laporkan peserta khotimin khotimah Juz 30 dan bin nazar Juz 30. Bapak Ibu sekalian, siswa kelas 9 54 orang. Namun ada 2 siswa yang tidak hadir. Siswa ini khatmilnya bin nazar, belum selesai sampai surah An-Naba. Dikarenakan suatu hal, mabuknya terlalu mabuknya parah, jadi tidak bisa hadir. Jadi yang diwisuda atau yang dihatamkan bin nazar itu ada perempuan, ada 23 orang, cuma 12-nya hafal juz 30. Yang menghafal juz 30 kelas 7 3 orang, kelas 91 7 orang, kelas 92 5 orang, selebihnya bin nazar. Bin nazar itu baru membaca, ada yang baru sampai surah Al-Bayyinah,
ada yang tinggal satu surah lagi, bahkan sudah ada yang selesai juz 30, tapi saya tidak hatamkan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa siswa dan siswi yang sudah menghatamkan juz 30 ini sudah saya tasmi sekali duduk. Tasmi sekali duduk itu artinya saya hitung menitnya. Mereka yang duduk dan bermahkota bahkan berselempang, berjas, itu membaca mulai dari surah An-Naba sampai dengan surah An-Nas itu 45 menit. Dan yang tercepat yang tadi megang mic Ananda Ekis Ainun, yang tercepat 30 menit, selebihnya 45 menit dengan ada beberapa kesalahan, misalkan pol-polahnya kurang, panjang pendeknya kurang gitu. Tapi ada yang selesai 30 juz dan tidak saya luluskan. Ada sekitar 5 orang. Karena kesalahannya banyak. Yang saya nilai, Bapak Ibu mungkin ada salah satu siswa yang orang tuanya atau anaknya sampai diomelin, terus anaknya nangis-nangis ke saya, "Bun, tolong dong Bun, saya nanti diwisuda," gitu. Soalnya ibu saya marah. Dan ada juga yang laki-laki, mereka nggak berani tasmi sama saya karena tasmi sama saya berat. Yang sudah bermahkota itu tahsinnya benar, melafalkan huruf ro, alif, so, do itu benar. Jadi tahsinnya saya nilai. Kemudian hafalannya nggak ada yang salah. Satu surah misalkan An-Naba salah 2, saya nggak luluskan. Kalau salahnya itu misalkan dia lupa, saya demin, tapi kemudian dia hafal, itu berarti tidak termasuk salah. Karena saya demin terus dia murojaah sendiri, dia hafal, berarti tidak saya salahkan. Yang salah itu misalkan baca surah An-Naba, amma yatasaalun, kemudian dia diem, saya pancing, baca ulang dari awal, dia baca, saya diemin, baca ulang dari awal, dia diam, berarti itu salah, dan saya tidak luluskan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang kok anak saya sudah selesai bacaannya dari sama wali kelas sudah selesai, tapi kok nggak di wisuda seperti teman-temannya tadi, penilaiannya seperti itu. Mulai tahun ini, kalau tahun-tahun kemarin mungkin masih ada keringanan, tapi mulai tahun ini karena saya yang megang pelajaran Al-Quran, jadi benar-benar bacaannya, huruf per hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya harus benar. Karena saya ingin lulusan At-Tauhid ketika melanjutkan sekolah yang lain, dia sudah punya bekal bacaan Al-Quran yang benar. Yang kedua, tadi saya lupa, mohon maaf kepada Bapak Ibu. Yang pertama, atas ketidaknyamanannya ketika saya sudah wanti-wanti di mobil, mohon tidak bisa anaknya itu harus dipangku, nggak boleh duduk 3 gitu, mengingat karena kondisi mobilnya juga bangkunya sedikit kurang. Terus nggak bisa duduknya berdampingan suami istri, nggak bisa. Kalau suami istri, kan nggak mungkin. Berarti harus ada yang mengalah, gitu. Itu pertama kali nyamanannya. Kedua, saya juga mohon maaf ketika ibu-ibu datang sini tidak ada jamuan untuk Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ketahui, Bapak guru pun haus, makanya ayah pun minta air tadi. Karena memang nggak dikasih air minum. Sama, jadi ibu-ibu pun haus, kita juga guru-guru pada haus karena tidak ada air minum. Kita tempatnya hotel, serba dihitung. Kalau kita mesennya 108, berarti memang 108, tidak jadi 110, tidak jadi 115. Jadi benar-benar dihitung orangnya ada berapa, segitu orangnya.
Makanya tadi ketika ibu datang, mungkin saya bilang, ibu mohon maaf bangkunya anaknya di bangku dulu, disediakan untuk ibu-ibu yang lain. Pertama tadi tetehnya Mira sampai saya bilang, maaf teteh nggak bisa duduk dulu sampai saya pastikan kalau ibu-ibu sudah dapat duduk semuanya baru bisa duduk. Itu mohon maaf. Mohon maaf. Jadi mohon maaf ibu-ibu karena ketidaknyamanan dari semuanya. Tapi insya Allah setelah ini ada ramah tamah dan kita makan bersama-sama. Tapi diingatkan sama saya, makannya sesuai dengan hitungan. Gitu. Makannya sesuai dengan hitungan. Bawa anak dua jangan juga diambil dua. Gitu. Jangan anaknya dikasih piring dua-duanya. Karena 108. Kalau anak ibu bawa anak dua terus dikasih piring dua, gurunya nggak makan. Ibu bawa anak 4, gurunya nggak makan 4. Gitu. Jadi mohon nanti kita sama-sama karena makannya sama-sama di lantai 4 kita bareng setelah ramah tamah. Ya, itu saya mohon maaf. Selanjutnya saya bacakan daftar peserta Khotimin Madrasah Sanawiyah Tauhid tahun pelajaran 2025-2026. Kepada nama yang disebutkan berdiri. Siswa yang telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan dinyatakan hafal dengan sangat baik. Yang pertama, Ananda Jasifah, putri dari Bapak Jamalul Lail dan Ibu Esi, kelas 91. 2. Salfah Masrifah Hati, kelas 91, putri dari Bapak Yamin dan Ibu Maria Ulfah. 3. Dewi Andini, kelas 91, putri dari Bapak Najib dan Ibu Erni. 4. Nur Aulia Alman, kelas 91, putri dari Bapak Laman dan Ibu Nurjahiyah. 4. Sabilah Dinda Syifa, kelas 92, putri dari Bapak almarhum Bapak Muhsani dengan Ibu Neni. 6. Ananda Naisilah putri Febriani, putri dari Bapak Nurjaya dan putri dari Ibu Fitri Handayani, kelas 91. Kemudian 7. Nur Aida, kelas 71, putri dari Bapak Muhammad Sufaat dan Ibu Susi. 8. Ananda Egis Ainun Nekhwa Rahmadani, kelas 71, putri dari Bapak Turmudi dan putri dari Ibu Tanti Nuraini. Kemudian 9. Suraya Nur Aprilia, kelas 71, putri dari Bapak Suwardi dan putri dari Ibu Susanti. 10. Lutfi Anis Nur Rafiah, kelas 92, putri dari Bapak Karya Wijaya dan putri dari Ibu Dian Medianti. 11. Rizka Putri Mustika Ramadhani, kelas 91, putri dari Bapak Mustika dan putri dari Ibu Trisnawati Dewi. 12. Naila Ramadhani, kelas 92, putri dari Bapak Fuad Hidayat dan Ibu Aristiana. 13. Muhammad Alfian, kelas 92, putra dari Bapak Hendra dan Ibu Mahturiyah. 14. Ahmed Salabi Hermawan, kelas 92, putra dari Bapak Nasan Hermawan dan Ibu Umu Basirah. Ke-15. Ahmad Faiz Mustafa, putra dari Bapak Mamat dan Ibu Karsih, kelas 91. 15 yang telah menghafalkan juz 30. Selanjutnya peserta bin Nazar juz 30. Yang pertama, Ananda Aditya Pratama Prayoga, kelas 91, putra dari Bapak Idam Setiawan dan Ibu Siti Masna. 2. Ahmad Arif Firdaus, kelas 91, putra dari Bapak Saifuddin dan Ibu Tri Wulandari. 4. Excel Bramasta Eka Putra,
kelas 91, putra dari Bapak Iwan dan Ibu Dewi Septiani. Selanjutnya Fadil Khairul Anam, kelas 91, putra dari Bapak Darsani dan Ibu Sima. Selanjutnya Khairul Umam, kelas 91, putra dari Bapak Rano Sanjaya dan Ibu Nasuha. Muhammad Dani Rahman, kelas 91, putra dari Bapak Wardi dan Ibu Timah. Selanjutnya Muhammad Pio, kelas 91, putra dari Bapak Gunawan dan Ibu Sumini. Selanjutnya Muhammad Dafa Lutfi Al-Farizi, kelas 91, putra dari Bapak Nur Fauzi dan Ibu Sohaibah Auliasari. Selanjutnya Satria Ramdan, kelas 91, putra dari Bapak Nadiem dan Ibu Mugi Lestari. Selanjutnya Ali Hasan, kelas 92, putra dari Bapak Agan dan Ibu Nami. Selanjutnya Farid Ramadan, kelas 92, putra dari Bapak Jaroih dan Ibu Puji Rahayu. Sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu nggak ada yang tepuk tangan buat anaknya? Romannya tegang-tegang banget ya. Apa takut turun lift lagi nanti mau makan? Dilanjutkan Luki Dwika, kelas 92, putra dari Bapak Masani dan Ibu Pipin Supina. Selanjutnya Muhammad Sandi Romdoni, kelas 92, putra dari Muhammad Tamin dan Ibu Santi. Selanjutnya Naufal Kahfi, kelas 92, putra dari Bapak Suhada dan Ibu Nini Anita. Selanjutnya Nisbah, kelas 92, putra dari Bapak Marwi dan Ibu Boni. Selanjutnya Raditya Ahmad Al-Furqon, kelas 92, putra dari Bapak Ahmad Udin dan Ibu Nurmaliha. Selanjutnya Rama Adi Putra, kelas 92, putra dari Bapak Abdul Rajab dan Ibu Maya. Selanjutnya Ramadhani Al-Jupri, kelas 92, putra dari Bapak Bambang Sukino dan Ibu Ike Nurjana. Selanjutnya Wira Abdillah Saputra, kelas 92, putra dari Bapak Mane dan Ibu Nawiyah. Selanjutnya Adresia Hayatul Hikam, kelas 91, putri dari Bapak Mardani dan Ibu Nur Hasanah. Selanjutnya Aisyah Nur Alfiah, kelas 91, putri dari Bapak Samsudin dan Ibu Anita Susanti. Selanjutnya Fatimah Az-Zahra AF, kelas 91, putri dari Bapak Ahmad Firdaus dan Ibu Hatikah Rahman. Selanjutnya Michelle Ananda, kelas 91, putri dari Bapak Yusuf Supriyadi dan Ibu Neni. Selanjutnya Naila Kartikawati, kelas 91, putri dari Bapak Mandais dan Ibu Karniahwati. Selanjutnya Naila Rahayu, kelas 91, putri dari Bapak Najab dan Ibu Marfuah. Selanjutnya Putri Jamilia, kelas 91, putri dari Bapak Subur dan Ibu Watini. Selanjutnya Sri Susilawati, kelas 91, putri dari Bapak Supriyanto dan Ibu Neneng Suryani. Selanjutnya Ana Natalia, kelas 92, putri dari Bapak Ahmad dan Ibu Dewi Sartika. Selanjutnya Lutfiyatun Hasanah, kelas 92, putri dari Bapak Manin dan Ibu Nur Aliyah. Selanjutnya Nur Hasanah Asro, kelas 92, putri dari Bapak Hasbullah dan Ibu Suryani. Selanjutnya Regina Anissa Putri, putri dari Bapak Latif Hasan dan Ibu Yulianti, kelas 92. Rohayati, kelas 92, putri dari Bapak Yanto dan Ibu Maskulah. Selanjutnya Sabinatun Najah, kelas 92, putri dari Bapak Usman dan
Ibu almarhumah Jalifah. Selanjutnya Syifa Maulia Ramadhani kelas 92, putri dari Bapak Suparti dan Ibu Marni. Selanjutnya Wulan Sari kelas 92, putri dari Bapak Muhammad Agus dan Ibu Tarbina. Yang terakhir Jaskia Ningrum kelas 92, putri dari Bapak Abdul Rahim dan Ibu Martina. Boleh Bapak Ibu dipoto anaknya. Ya. Jadi inilah anak-anak Ibu semuanya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan Bapak Ibu yang hadirin dan hadirat yang telah selesai juz 30, karena kegiatan sekolah sudah selesai semuanya, sudah mengikuti ujian praktek, sudah mengikuti asesmen madrasah, bahkan dinyatakan lulus sebagai persyaratan kelulusan menghatamkan juz 30. Saya katakan kepada mereka, setelah tanggal 6 ini kalian bisa bersantai di rumah, menikmati suasana rumah sambil menunggu berita pengumuman kelulusan. Tapi bagi anak ibu yang belum selesai juz 30, mohon maaf, hari Senin tetap belajar seperti biasa. Belajarnya seperti biasa, belajarnya nggak belajar pelajaran karena sudah diujikan. Belajarnya hanya menghafal juz 30. Sampai kapan? Sampai pengumuman kelulusan. Karena apa? Karena itu sebagai prasyarat kelulusan putra putri ibu semuanya. Seandainya yang depan ini yang 31 orang belum selesai, mohon maaf Bapak Ibu, tidak bisa diluluskan, lulusnya bersyarat. Saya yakin Bapak Ibu punya impian anaknya ingin disekolahkan di tempat yang disekolahkan di tempat yang favorit, disekolahkan tempat yang bagus, sebagus-bagusnya. Tapi mohon maaf sekali lagi, karena semenjak anak ibu masuk kelas 7 sudah diinformasikan di At-Tauhid itu punya program unggulan harus menghafal juz 30. Bagi putra putri ibu yang belum selesai menghafal juz 30, maka kelulusannya bersyarat, dan segala impian untuk menyekolahkan di sekolah-sekolah impian ditunda sebentar sampai anak Bapak Ibu selesai terlebih dahulu. Itu saya umumkan di sini karena saya tidak mau tim administrasi sekretariat itu nanti didatangi oleh Bapak Ibu semuanya. Setelah ini pasti di akhir bulan Mei itu sekolah-sekolah akan minta akun putra putri ibu semuanya. Kalau ibu mau sekolah di SMK, anak ibu mau sekolah di tempat yang lain, itu pasti dimintain akun. Nanti datang ke sekretariat, Bu, saya minta akun. Jadi Bapak Ibu jangan marah seandainya sekolah bilang tidak bisa diberikan akunnya sebelum anak Bapak Ibu selesai juz 30. Jadi saya informasikan di sini, kalau Bapak Ibu mempunyai impian anak-anaknya ingin disekolahkan di sekolah impian Bapak Ibunya, misalkan begini, ada Bapak Ibu yang punya impian ketika setelah sanawiyah pengen sekolah di sekolah favorit, ada yang sekolah MAN, ada yang di SPAN, ada yang di Semun 1, Semun 2. Kemudian karena Bapak Ibu waktu itu orang tuanya mungkin biayanya nggak ada atau kenapa, terus Bapak Ibu tidak bisa sekolah yang diimpikan oleh Bapak Ibu yang ada duduk di sini. Lantas Bapak Ibu memaksakan anaknya, pokoknya toh lu besok harus di Semun 2, lu besok harus di Semun 1, lu besok harus di SMK, karena bapak dulu, emak dulu nggak bisa sekolah di situ, karena engkau lu, kakek lu dulu nggak punya duit, misalkan kayak gitu. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau punya keinginan seperti itu, anaknya digenjot, harus hafal juz 30. Ya, jadi harus apa Bu? Kapan sampai kapan? Sampai bulan Juni nanti pengumuman kelulusan.
Jadi tolong ya Bu, ini saya udah umumkan di sini, jangan sampai nanti Bapak Ibu ada yang datang ke sekretariat, ke operator, ke Bune, mohon diberikan akun. Yang jelas anaknya itu harus ada proses semangat menghafal dulu, datang ke sekolah hafal, termasuk kita harus hafal, termasuk dapat. Dapat sudah selesai juz 30, saya minta ayo tasbih, nggak berani, tasbih nggak berani gitu. Ya, jadi kalau memang dapat atau siapapun orangnya yang punya keinginan untuk bersekolah lanjutan di tempat lain, maka harus selesaikan juz 30. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mempercayakan sekolah menengah atas Islam terpadu At-Tauhid, yang sudah beberapa orang dari siswa yang ada di depan ini yang sudah didaftarkan menjadi siswa-siswi dari SMA IT At-Tauhid. Saya berterima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan dari Bapak Ibu yang mau melanjutkan ke Semayit At-Tauhid. Dan untuk yang lainnya, maka selesaikan dulu juz 30. Paham ya Bu? Paham ya? Nah, jadi hari Senin besok anak-anaknya ini yang 31 yang belum selesai juz 30 berarti sekolah seperti biasa, tapi sekolahnya di tasnya itu cukup ada Al-Quran aja. Terkhusus yang pesantren Lutfiyatul Hasanah dengan Sapinatul Najah itu bisa di pesantren karena sehari-hari memang ngapal. Tapi untuk yang pulang pergi berarti setiap hari harus bersekolah, di tasnya cek sama ibu ada Al-Quran enggak, karena saya kalau ngaji sama saya harus bawa Al-Quran. Wabarakatuh. Terima kasih diucapkan. Selanjutnya pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sya'rani Bailani. Kepadanya kami persilakan. Dengan suatu Fatihah, mudah-mudahan anak kita ini akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Bu, amin. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah dan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau jenjang yang lebih tinggi. Amin. Dan mudah-mudahan yang sudah di At-Tauhid bisa ditambah ya, karena Al-Quran termasuk bagian dari saya Bu ya di SMA atau Tauhid. Kalau sekarang udah selesai, insya Allah akan diperdalam lagi. Yang belum, nanti kalau udah dilulus di sanawiyah bisa dilanjut. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan lagi anak kita akan menjadi yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama. Hadirkan niat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kirim, yang kirim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwal wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa kulli sahabati rasulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna wa arhamna wa rabbana sallallahu alaihi muslimina wa muslimat Allahumma ta'ala sirri wa ala faqbal ma'budi wa ta'ala ma'adati wa'atini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubassiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lam annahu la yusibuni illa ma katabtahu alayya wa ridha bima qasamtahu li ya jal jalali wal ikram. Allahumma ta'ala wa hadhihi al-jama'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها اللهم اقضي حوائجنا وحوائج الجميع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا من أهل الدين إنك على كل شيء قدير يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ونسي عنك يا رب له بها سبحانك اللهم وتحية بها السلام واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yayasan Pendidikan Islam Tauhid Bekasi Abuya Haji Suherman Asgar SAGMM beserta Umi Haja Khadijah Kepala Madrasah Sanawiyah Tauhid yakni Bapak Kiai Haji Ahmad Nur Yasin SPDMM beserta Ibunda Haja Siti Istiqomah SAG seluruh Dewan Guru dan para ibu serta bapak untuk berdiri menerima salam takjim dari para khatimin dan khatimah.